Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatul Dzikri, Prodi Tadris Matematika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang micro teaching. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah micro teaching tersebut. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Sukirman, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau sederhana. Yang kedua, menurut Barnawi dan Arifin, micro teaching adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan di lingkungan belajar mengajar lainnya. Melalui berbagai definisi yang disampaikan oleh para pakar tersebut, maka micro teaching dapat disimpulkan sebagai suatu metode pelatihan bagi calon pendidik seperti guru dan dosen untuk mendapatkan dan menguasai keterampilan mengajar melalui proses pengajaran yang dibuat sederhana. Selanjutnya, fungsi micro teaching. Yang pertama, instruksional. Yang kedua, pembinaan. Yang ketiga, integralitas. Yang keempat, eksperimen. Pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional merupakan pemberian pengetahuan atau informasi khusus dengan maksud melatih berbagai bidang, khusus memberikan keahlian atau pengetahuan dalam berbagai bidang seni atau spesial tertentu. Yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan proses peraturan, cara membina atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, fungsi integralitas, yaitu suatu proses, peraturan, cara membina, dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Kemudian, hasil pengamatannya dan percobaannya tersebut disampaikan ke kelas untuk dievaluasi bersama. Jadi, melalui metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengajar sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, dan mengambil kesimpulan sendiri dari proses yang dilakukan. Tujuan micro teaching ada 3. Yang pertama yaitu calon guru menguasai keterampilan belajar. Jadi, di mana micro teaching itu agar kita untuk dilatih gimana menjadi guru yang benar. Kedua, calon guru meningkatkan kompetensi di masa mendatang. Jadi, agar kompetensi guru lebih bagus, jadinya diadakanlah pelajaran micro teaching. Selanjutnya yang ketiga, dari tujuan micro teaching yaitu calon guru dapat mengevaluasi kekurangan dirinya dan dalam mengajar. Jadi, kita sebelum menjadi guru, jadinya kita tahu gimana kekurangannya kita dalam saat mengajar. Selanjutnya tentang etika dan profesi guru. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah itu etika dan profesi, dan apakah itu etika dan profesi guru. Pengertian dari etika. Etika merupakan tata krama atau tata cara, sedangkan profesi merupakan pekerjaan yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi dapat disimpulkan, etika profesi guru adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi pada guru. Selanjutnya, tugas guru. Kita di sini bisa membandingkan antara tugas guru lama dan tugas guru baru. Yang pertama, tugas guru lama, yaitu mengajar dan menyodori siswa dengan muatan informasi pengetahuan. Yang kedua, guru dipandang paling ahlinya. Ya, tugas guru baru. Yang pertama, jelasnya informasi, tidak mungkin guru bersikap paling tahu. Mengapa demikian? Karena guru baru itu baru mengajar, jadinya dia belum tahu gimana terjun ke lapangan. Kedua, guru mengajar bagaimana siswa belajar. Jadinya, guru itu mengikuti gimana caranya siswa belajar. Ketiga, berusaha mendapatkan informasi. Jadi guru baru itu harus banyak-banyak
mengumpulkan informasi, terutama informasi dalam mengajar atau dalam mendidik siswa tersebut. Selanjutnya, standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Agar kita mengetahui lebih lanjut, apa sih etika itu? Etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai. Bisa juga dikatakan ilmu tentang tingkah laku, dan bisa juga dikatakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, penjelasan tentang perilaku etika. Perilaku etika meliputi: yang pertama, pertanggungjawaban. Yang kedua, pengabdian. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, kepekaan. Yang kelima, persamaan. Yang keenam, kepantasan. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan guru. Yang pertama, mengambil jalan pintas pembelajaran. Yang kedua, tidak adil. Jadi, kita sebagai calon guru harus adil memberikan nilai kepada siswa, walaupun siswa tersebut sebagai adik kita atau anak kita. 3. Merasa paling pandai. Jadi, sebagai guru, jangan merasa paling pandai, karena belum tentu siswanya itu lebih bodoh, padahal banyak siswa yang lebih pandai daripada gurunya. 4. Menunggu peserta didik berperilaku negatif. Jadi, kita sebagai guru jangan memandang siswa dari segi negatifnya saja. 5. Menggunakan destruktif disiplin. Yang keenam, memaksa hak peserta didik. Jadi, kita sebagai guru jangan memaksakan hak seorang peserta didik, karena hak itu dimiliki oleh setiap orang. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.